Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinjai Nur Thaiba. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Ma'rifatul Quran. Pasti di sini sudah lumrah dengan kata Quran atau Al-Quran, terutama untuk umat muslim. Nah, sebelum kita menghafal dan membacanya, kita perlu mengenal dulu apa sih itu Al-Quran dan kenapa sih kita harus membaca atau menghafalnya, dan kenapa Al-Quran diturunkan gitu kan. Alasannya kita harus tahu dulu, kita harus mengenal, makanya di sini ada namanya Ta'rifatul Quran. Ta'rifatul Quran terbagi menjadi dua bahasan. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa berarti Al-Quran itu bacaan, teman-teman. Bacaan terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Seperti ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian secara istilah Al-Quran kita bisa artikan sebagai kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan berasal dari manusia, dari makhluk hidup lainnya, serta setan, jin, malaikat, atau pemikiran filsafat manusia, bukan dari situ. Jadi Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Penjelasan kalamullah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan pada Quran surat An-Najm ayat 3-4. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukannya. Al-Quran juga disebut sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat kenabian dan kerasulan dan membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh mereka tuh benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih alasan Al-Quran diturunkan? Al-Quran ditujukan atau diturunkan untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Berbeda dengan 3 kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu ada Zabur, Taurat, dan Injil yang hanya ditujukan untuk satu golongan tertentu saja. Jadi Al-Quran juga sebagai kitab penyempurna dan memperjelas dari ketiga kitab sebelumnya, teman-teman. Penjelasan ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ada satu kisah sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa Al-Quran diturunkannya tidak sekaligus? Al-Quran diturunkannya secara berangsur." Lalu Rasulullah SAW menjawab, Al-Quran tidak hanya untuk dihafal dan dibaca, melainkan juga untuk diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada al-manqulu bitawaturi atau Al-Quran diturunkan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Pemeliharaan Al-Quran pada zaman Nabi secara berangsur ya teman-teman, diturunkannya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk menuliskan dan menghafal Al-Quran yang baru saja Allah turunkan dan menyusun, kalau bahasa kita menyusunnya, mana yang terlebih dahulu harus disusun dan mana yang selanjutnya akan disusun. Lalu pemeliharaannya itu seperti menghafal untuk mereka yang hafal Al-Quran, kemudian menuliskan naskah Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian menuliskan juga naskah untuk mereka menghafalnya sendiri. Membaca Al-Quran juga merupakan ibadah terhadap Allah SWT. Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah Alkitab atau buku.
Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Al-Quran itu harus ditulis. Yang kedua sebagai Al-Huda atau petunjuk. Yang ketiga sebagai Al-Furqan atau pembeda dari yang hak dan batil. Sebagai Ar-Rahmah atau sebagai rahmat. Yang kelima sebagai An-Nur atau cahaya. Yang keenam sebagai Ar-Ruh atau ruh. Yang ketujuh sebagai Asy-Syifa atau obat. Yang kedelapan sebagai Al-Haq atau kebenaran. Yang kesembilan sebagai Al-Bayan atau penjelasan. Yang ke-10 sebagai Al-Mau'izah, pelajaran. Yang ke-11 terakhir sebagai Az-Zikr atau sebagai pengingat. Makanatul Quran. Di sini Makanatul Quran yaitu sebagai pedoman hidup yang isinya berita kabar baik, kemudian ada hukum dan syariat, ada jihad, ada pendidikan, dan juga pedoman hidup yang tadi. Dan juga bahaya melupakan Al-Quran, teman-teman. Yaitu salah satu contohnya kita bisa aja masuk ke dalam kesesatan, kemudian kita bisa masuk ke dalam kegelapan, kemunafikan, hina, dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Oke, jadi kesimpulan dari Ma'rifatul Quran yang sudah saya jelaskan tadi di situ bahwa Al-Quran turunnya dari kalamullah atau firman Allah langsung yang tidak bisa direformasi, tidak bisa diubah ataupun ditafsirkan oleh logika dan filsafat manusia. Yang bisa menafsirkannya hanya orang-orang yang mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya banyak kesalahan karena kesalahan datanya dari saya dan kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. See you next video.